Halo teman-teman anak SMA, kembali lagi di kanal YouTube Anak SMA Sains. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Nah, kita akan membahasnya dalam perspektif anak SMA Sains. Nah, di samping saya ini itu sudah ada video yang menampilkan tentang banjir bandang dan juga tanah longsor. Nah, bencana ini membuat banyak sekali kerusakan dan juga korban jiwa. Jadi, ini merupakan isu yang penting untuk kita bahas. Kita semua pasti sudah melihat di berita atau media sosial tentang kondisi terakhir di sana. Banyak rumah yang rusak, akses jalan terputus, dan juga banyak warga yang harus mengungsi. Di media sosial pun muncul banyak pendapat dan juga kritik tentang penyebabnya. Nah, banjir kali ini tidak cuma menimbulkan korban fisik, tetapi juga menjadi perdebatan panas di media sosial. Beberapa orang bahkan memamerkan rasa sedihnya dengan berlebihan, sehingga yang lain menganggap itu sebagai pansos atau pencitraan. Saling tuduh tentang siapa yang paling bersalah. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita sibuk bertengkar, sebenarnya bencana lanjutan itu sedang mengintai. Nah, kalau menjawab siapa yang bersalah, ya kita semua bersalah dengan porsi yang berbeda-beda. Tapi ini bukan berarti menyembunyikan biang kerok utama bencana ini. Tetapi bencana besar ini bukan sekedar bencana alam, tetapi memang ada campur tangan manusia. Nah, jadi seperti kata pepatah, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan sebatang lilin. So, mari kita bahas apa solusi yang bisa dilakukan. Nah, menurut kalian bagaimana solusinya? Sebelum sampai pada solusi, mari kita lihat fakta objektif terlebih dahulu. Yang pertama, banjir kali ini memang disebabkan curah hujan yang sangat tinggi. Jauh di atas rata-rata puluhan tahun belakangan. Curah hujan yang sangat tinggi disertai badai siklon tidak bisa dilepaskan dari pemanasan global yang sedang terjadi. Nah, saya pribadi merasa panas di siang hari itu terlalu menyengat dibandingkan saat saya masih SD. Benar nggak? Nah, faktanya juga makin banyak orang yang punya motor dan mobil. Jadi, fakta bahwa siang hari makin panas itu nyata. Nah, inilah logikanya. Kebetulan saat ini saya anak SMA yang mengambil mata pelajaran IPA. Jadi, ada pelajaran tentang titik uap air. Semakin tinggi temperatur atmosfer di siang hari, tentu semakin banyak air laut yang menguap. Nah, uap air yang makin banyak itu menimbulkan awan yang semakin besar. Semakin besar awannya tentu menyebabkan badai siklon yang makin besar dan juga curah hujan yang semakin tinggi. Jadi, karena suhu atmosfer semakin tinggi, bahkan untuk tahun-tahun ke depan, harusnya kita sadar bahaya banjir itu akan semakin besar. Melihat realita ini, masihkah kita akan sibuk berdebat dan tidak menyadari bahaya di depan mata? Bahkan, menurut siklus musim hujan, berdasarkan purnama bulan, banjir serupa bisa jadi akan datang di puncak hujan bulan Januari 2026 dan juga puncak hujan di bulan Februari 2026. Artinya, itu bulan depan. Bencana banjir ini mungkin akan terjadi kembali di bulan depan. Atau mungkin bulan depannya lagi. Mungkin lokasinya akan berulang, mungkin juga lokasinya akan bergeser. Nah, tentu kita tidak berharap hal itu terjadi, tetapi tanpa persiapan dan antisipasi, peluang berulang sejauh ini akan tinggi. Yang kedua, di Pulau Sumatera terdapat Bukit Barisan. Nah, Bukit Barisan itu adalah pegunungan yang melintang dari utara di Aceh sampai ke selatan di Bengkulu. Bukit Barisan ini menjadi semacam tembok bagi angin muson barat yang membawa hujan angin muson barat yang terhadang di Bukit Barisan.
Nah, hal ini menyebabkan uap air mengembun cepat dan timbullah hujan. Itu sebabnya kita tahu bahwa di sisi timur Pulau Sumatera terdapat angin bohorok yang sangat terkenal, yaitu angin kering dari barat yang melintas dari pegunungan Bukit Barisan. Angin ini sangat kering karena uap air sudah berubah menjadi hujan sebelum menuju ke sisi timur Pulau Sumatera. Nah, jadi memang curah hujan di sisi barat Sumatera memang sangat deras, apalagi di musim penghujan. Nah, lanjut ke fakta objektif yang ketiga. Negara kita saat ini terkenal sebagai penghasil minyak kelapa sawit dan juga batu bara. Pulau Sumatera adalah penghasil kedua komoditas tersebut. Sumatera juga terkenal sebagai penghasil kayu dan juga bubur kertas, tambang aluminium, dan juga tambang-tambang lainnya. Nah, semua ini kita sadari menyebabkan lereng-lereng gunung berubah menjadi hutan industri, perkebunan kelapa sawit yang kontur tanahnya relatif rata dibandingkan hutan alam. Bisa ditebak bahwa air hujan akan mengalir dengan cepat ke dataran rendah tanpa penghalang yang berarti. Lahan-lahan perkebunan yang sangat luas juga menyebabkan alur-alur sungai alami berubah. Jadi tidak heran, jalan raya justru berubah fungsi menjadi sungai baru. Nah, dengan kita melihat ketiga fakta di atas, sesungguhnya bencana ini bisa saja terulang, walaupun kita tidak berharap. Pertanyaannya, apakah bulan Januari dan Februari 2026 nanti kita akan ribut lagi di media sosial, saling menuding, pencitraan lagi, atau mungkin tidak? Ingat loh ya, bencana itu mahal. Mungkin energi kita sudah habis ketika bencana itu berulang terjadi. Dan jika kita menjadi suka berantem daripada mencari solusi. Jika itu terjadi, kita semakin tertinggal dan tertinggal. Menjadi bangsa yang beringas di media sosial. Asal tahu ya, netizen Indonesia ini sering ditakuti di dunia internasional. Bukan karena cerdas, tetapi karena seringkali brutal dengan komentarnya di media sosial. Janganlah hal yang buruk menjadi kebanggaan kita. Nah, jadi apa solusinya? Curah hujan super tinggi akibat pemanasan global tidak bisa secara instan kita atasi. Juga kontur Pulau Sumatera dengan bukit barisan yang melintang dari Aceh sampai Bengkulu juga tidak bisa kita ubah. Mengubah perkebunan sawit menjadi hutan alami juga bukan pilihan yang tepat. Karena butuh biaya yang besar dan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Sedangkan puncak musim hujan Januari dan Februari 2026 di depan mata. Nah, solusinya adalah cepat memberi bantuan kemanusiaan, supaya tidak ada kelaparan dan juga meminimalkan sakit penyakit yang datang setelah banjir bandang. Kemudian, juga merelokasi penduduk untuk tidak tinggal di jalur bencana. Menormalisasi kembali pemukiman di jalur banjir sangat berbahaya. Dan itu hampir mustahil. Juga perlu biaya yang sangat besar. Jadi, solusi cepatnya adalah membangun pemukiman baru di jalur aman. Tidak mudah, tetapi sekali lagi, lebih baik menyalakan lilin di kegelapan daripada mengutuki bencana ini. Dan mencari kambing hitam sampai lupa menyelamatkan saudara-saudara kita. Sekali lagi, opini ini tidak bermaksud membela kesalahan di masa lalu, tetapi menyelamatkan korban dan menghindari bencana terulang jauh lebih penting untuk saat ini. Oke guys, saya akan tetap membahas matematika, tapi juga tidak mengabaikan hal-hal penting di sekitar kita. Kalau kamu punya pendapat atau perspektif lain, atau juga malah setuju, tulis ya komentar kamu di sini, supaya saya mendapatkan feedback yang baik dari video ini. Demikian untuk video kali ini, terima kasih.